Selamat datang di Ngomongin Bisnis by Melon Branding bareng gue Rae. Podcast ini akan membahas tentang branding, bisnis, marketing, dan advertising khususnya di dunia digital nih. Udah banyak banget yang udah pernah kita bahas tentang bisnis-bisnis digital. Di episode kemarin gue aja tuh udah sempet nih bahas Metaverse. Metaverse ini emang kemungkinan bakal jadi tren sih di tahun ini. Apalagi ya, beberapa brand juga udah masuk nih ke Metaverse. Karena akan jadi tren, bakalan ada potensi-potensi bisnis dan pekerjaan karena si Metaverse ini. Gue akan mulai dengan bidang pekerjaannya dulu deh. Soalnya kalau lo tahu bidang pekerjaan apa yang bakalan muncul, siapa tahu kan bisa bangkitin insting bisnis lo gitu. Pertama, bakalan rame nih orang-orang dari dunia IT untuk bikin software atau ngerancang desain Metaverse sesuai dengan bidang bisnis masing-masing. Nah, di sini kelihatan banget kan kalau akan ada banyak brand yang bedol desa nih ke Metaverse. Mereka yang mau ada di Metaverse kan perlu constructor engineer Metaverse gitu untuk ngerancang kantor atau bangunan di dunia virtual ini yang pastinya udah disesuaikan lah ya dengan kebutuhan masing-masing bisnis gitu. Nah, yang kedua itu ada orang-orang dari cyber security bakalan dicari nih di Metaverse ini gitu. Dunia baru ini kan pastinya butuh banyak aturan baru ya yang sesuai sama konteksnya dong pastinya gitu. Kalau dunianya nggak aman, kenapa orang mesti masuk gitu ke sana? Sama kayak dulu orang anggap belanja online itu rawan penipuan. Di satu sisi itu bakalan menghambat kita untuk memaksimalkan internet. Nah, karena ada regulasi dan perusahaan bonafit yang bisa meyakinkan orang-orang, jadi deh belanja online itu jadi hal yang umum dan dijamin aman kayak sekarang. Kalaupun ada yang tipu-tipu, kayaknya kalau sekarang tuh nggak sebanyak dulu deh ya. Karena udah ke-filter lebih baik. Kalau lihat konteks ke Metaverse, ya bakalan mirip lah 11-12 kayak waktu dulu gitu. Apalagi nih, si Metaverse ini bisa koneksiin kita antar negara dan benua. Gue jadi mikir ya, bisa nggak tuh bikin negara sendiri di Metaverse? Waduh! Ketiga, lo yang profesinya sebagai product manager, skill lo bakalan kepake nih di sini. Lo mesti mikirin strategi kreatif terkait produk dan pemasarannya di Metaverse. Mesti banyak belajar banget deh soal dunia virtual kayak gini. Terus yang keempat, yang sekarang tuh ya, yang berkutat di digital marketing, bakalan hijrah juga nih ke Metaverse. Kayak yang gue pernah bilang di episode sebelumnya, di mana ada interaksi antar orang gitu ya. Di situ lo bisa ngiklan atau promosiin sesuatu. Sebagai anak digital marketing, lo bakalan masarin produk atau brand di Metaverse gitu. Bisa jadi nih, buat lo yang anak agensi ya, bakalan nambah service baru buat brand. Kalau lo di brand, lo jadi kayak punya another division gitulah yang khusus mikirin pemasaran di Metaverse. Kelima, ada juga nih desainer. Bakalan banyak pindah ya ke Metaverse ini, apalagi fashion design gitu. Soalnya bakalan banyak banget nih aksesoris yang mesti dijual untuk mempercakep persona lo di Metaverse. Entah itu baju, sepatu, tas, kacamata. Intinya biar lo kelihatan catchy lah di sana gitu. Nah, dengan gue spill beberapa profesi yang akan pindahan ke Metaverse, jadi kebayang gak sih masa depan bisnis dengan Metaverse ini kayak gimana? Yang pasti ya, kerja jarak jauh itu bakalan mungkin banget nih terjadi. Lo mesti siap-siap untuk kolaborasi dan kerjasama antar negara atau benua. Biaya hidup bisa nih kayak di desa, tapi gaji udah dolar-dolar atau pound sterling lagi. Itu semua akan semakin mungkin nih terjadi, bahkan bukan cuman sekedar lo dapet mata uangnya tuh kayak dolar atau pound sterling gitu, tapi mungkin udah pakai kripto gitu ya mata uangnya. Dan ini juga sebenarnya udah kita alamin sih di gig ekonomi ini, cuman kedepannya bakalan semakin masif. Yang perlu lo lakuin sekarang itu ya persiapin diri, kembangin pengetahuan tentang skill tertentu, mulai belajar bahasa nih supaya lebih native gitu ya, apalagi bahasa Inggris. Dan terus kulik nih si Metaverse dan brand apa aja sih yang bakalan ada di sana. Kalau pergerakan orang di Metaverse ini makin masif, plus ya, based on dari future job yang tadi gue sebutin itu, lo juga bisa kan jual service atau bangun brand atau event planner di Metaverse gitu. Itu semua dilakuin brand supaya mereka tuh bisa eksis di Metaverse. Lo juga bisa nih mikirin kontribusi kayak gimana sih yang bisa gue kasih ke orang-orang lewat Metaverse. Kalau lo punya bisnis fashion, coba deh pikirin desain-desain lucu untuk dijual di sana. Kalau ada desain eksklusif tuh ya, bisa lebih bagus lagi tuh. Buat lo yang punya bisnis di bidang hiburan kayak musik, lo bisa kulik tuh artis-artis yang bisa diajak konser atau kolaborasi di Metaverse. Kalau bisnis kuliner, otomotif, atau B2B gimana nih? Wah, kalau ini sih agak tricky ya. Tapi lo bisa manfaatin media-media pemasaran di Metaverse untuk kasih awareness gitu. Jadi iklannya di Metaverse, ngerasain produknya ya di dunia nyata. Tapi ini juga lo mesti nyesuaiin juga ya sama perkembangan si Metaverse ini gitu. Karena kan
kita juga masih ngeraba tuh metaverse tuh bentuknya gimana sih, akan seperti apa ke depannya. Dunia masa depan kayak gini nih yang emang perlu persiapan banget. Lo udah punya persiapan apa nih buat nyambut metaverse? Jangan sampai gagap teknologi ya, terus jadi ketinggalan deh. Minggu depan gue masih bahas metaverse lagi dari sisi yang lain nih. Dengerin terus podcast Ngomongin Bisnis dan follow di Spotify supaya lo tetap up to date dengan episode terbaru kita. Lo juga bisa dapat insight soal bisnis di Instagram kita di @melonbranding dan website kita di www.melonbranding.com. Jangan lupa untuk follow dan mampir ya. Thank you udah dengerin gue dan sampai ketemu di next episode. Bye-bye!